Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita terakhir ya pada malam hari yang cerah ini, sik, di saham kapal-kapalan. Nah, yang pertama kita akan bahas apa? Kita bahas bull ya. Ya, geluduk. Bull, ngebull ya. Nah, apakah si saham bull ngebull? Oh, ini salah saham. Nah, si bull kembali ngebull ya teman-teman ya. Aduh, aku juga ini ya ketinggalan ya momentum. Ya udahlah, congrats saya yang udah dapat saham bull ya. Oh, 5 saham kapal loncat kodok jelang close market. Ya congrats lah kalau teman-teman punya barang ya. Mas Emon telat. Jadi sebenarnya gini teman-teman, Mas Emon nggak begitu ngikutin ya story-nya bull ya. Katanya ada kerjasama sama beberapa konglo ya katanya ya, ada yang mau akuisisi gitu-gitu kan. Ya jujur Mas Emon nggak ngikutin ya story-nya, nggak ngikutin. Jadi Mas Emon bahasnya secara teknikal aja gitu ya. Supaya at least teman-teman tahu price action-nya seperti apa, tapi jangan lupa juga untuk ngikutin news-nya supaya teman-teman tahu ini kira-kira sell on news apa enggak gitu ya. Nah, ya Mas Emon jujur ya kalau nggak ngikutin news-nya aku akan bilang ya, kayak Inet juga aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin. Jadi supaya teman-teman bisa cari sendiri gitu ya newsnya. Tapi kalau dari price action, jadi teman-teman tahu Mas Emon bener-bener pure bahasa secara technical dan based on money flow gitu ya. Nah, untuk si bull ya, ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat break di atas triple 5 ya, 555 ya, harga area resistennya ya ini sebenarnya bagus. Apakah ada potensi untuk naik? Ya dari struktur technical ya, dari chart ya ini bisa naik, nggak bisa. Nextnya kemana ya? Nextnya ya 520 lah ya. Kenapa ya? Karena sebenarnya ke 565 ya, 685 ya kalau based on Fibonacci retracement. Ya maksimalnya ke sono dulu. Tapi ya karena ini sebenarnya agak terlalu jauh ya, palingan teman-teman cek aja 520, 530. Jadi intinya besok gak mau muluk-muluk ya. At least kalau dia klaim di atas 510, 515 ya ini baru nih. Oh kita bisa lihat next targetnya sekitar 685. Ini dulu untuk si yang namanya bull. Terus buat teman-teman yang, Mas aku baru pertama kali bener-bener mau masuk bull. Nah coba dilihat bull itu naiknya salah satu saham yang dari September sampai sekarang itu naiknya sudah 300%. So, teman-teman yang masuk dimanapun itu berada ya, sejak dari 4,5 yang lagi cuan sekarang, ketahui bahwa saham ini sudah naik sekitar 300%. Udah tinggi gitu ya. Nah, bukannya teman-teman nggak bisa cari cuan di sini, bisa tetap, tapi at least teman-teman tahu, oh ya saham ini udah tinggi. Jadi kalau nanti ketika koreksi, saya sudah merasa cuan saya cukup ya silahkan di TP gitu ya. Kenapa? Karena ya di saham bull itu udah ada yang multi bagger ya. Tujuannya apa Mas Emon kasih kayak gini? Supaya teman-teman tahu, teman-teman masuk di bull itu posisi sudah ketinggalan kereta. Gitu ya. Jadi supaya tahu nih, oh iya saya mau coba di bull tapi day trade aja deh. Atau pegang ya beberapa hari udah cuan 5-10% tak TP. Itu nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa ya? Karena ya, udah ketinggalan kereta. Yes, ini ketinggalan kereta gitu ya. Dan bull naiknya lumayan kenceng. Tapi ya kalau dibilang dari structure ya ini masih uptrend ya, ini masih uptrend ya. Dia ngikut MA5, MA10, cakep banget ya. Jadi seandainya teman-teman yang masuk dari 500 ya udah teman-teman bisa hold ya, bisa hold, ikutin aja arusnya. Yang penting cuan dan teman-teman nggak nyangkut gitu ya. Nah ya kalau misalnya ditanya ya scalpingan semua kapal-kapalan itu teman-teman bisa, nggak semua sorry. Kebanyakan saham kapal-kapalan itu teman-teman bisa gunakan sebagai scalping karena sangat kenceng gitu ya volumenya. Tapi balik lagi kalau misalnya kita ngomongin si bull ini potensi naik tetap ada. Palingan kita cek nih, kita cross check untuk ini ya, untuk si foreign flow-nya dulu lah. Nah, kalau kayak gini positif apa enggak? Ini positif banget gitu ya. Enggak lah, positif lah. Nggak boleh terlalu strong ya. Jadi teman-teman ngelihat memang ada buangan ya beberapa kali dari tanggal 5 ya 83M. Nah tapi ini yang agak-agak sus gitu kan. Naik asingnya buang 83M tapi harganya naik 5% gitu ya. Yang aku kurang srek lah gitu ya. Enaknya kita ngelihat ya harga turun asingnya buang. Harganya itu turun asingnya mulai akum beberapa hari. Nah di situ kita beli. Tandanya apa? Wah ini asingnya akum nih, tinggal tunggu dia naik gitu kan. Nah terus ini baru yang oke gitu, teman-teman ngelihat harga naik ya 15% gitu kan.
Tapi memang ada dukungan dari asing, jadi bagus. At least teman-teman ngelihat di sini transaksi asingnya gede gitu. Jadi artinya kita nggak sendiri ya, gitu. Kita nggak dikarungin sama teman sekampung gitu intinya. Nah, dari tanggal 1 sampai 8 kita lihat ketua kita si AK masuk. Di sini ada XL juga ya, gede, jumlahnya hampir mirip. Kalau dari seminggu terakhir, lihat juga ada PD dan YP. Jadi di sini sebenarnya lengkap teman-teman ya untuk retail XL, PD, YP, IF. IF ya nggak? Ya, IF ya, retail, Samuel, dan II ya, II Danatama nggak kenal ya. Ya sama IIF lah. Ini lengkap majority retail, ada XC juga, itu kan. Terus kita cek buang barang Kang Buyur CP, ada King MU, ada TS gitu kan. TS pun aku nggak kenal, TS siapa kita kenalan dulu. Dwi Dana ya, nggak asing ya di telinga kita ya. Jadi ya bisa naik ya selama si AK ini masih beli gitu kan. Kita cek tanggal 8, siapa nambah barang? Oh si AK nambah barang lagi. Oke nggak? Oke gitu ya. Ya kalau udah dapat barang kemarin silahkan di hold gitu teman-teman ya. Terus cek lagi, oh ada ketua kita BK masuk, oke ada Kang Buyur LG, nice, mantap ya. Buang barang IEJ XL XC, Kang Buyur CP. OD juga buang barang, NI juga buang barang, jadi ya apakah besok bisa naik? Bisa. Karena kita lihat XL XC buang barang sama YP ya, lengkap. Jadi per hari ini retailnya buang barang gitu. Jadi bisa naik? Bisa. Cukup bullish. Gitu. Tapi ya buat teman-teman yang dapat di bawah. Kalau mau FOMO karena tahu di sini retailnya udah buang barang, cobalah dengan modal yang lebih kecil. Ya karena asumsinya teman-teman udah ngapain? Udah terlambat gitu ya masuknya ya. Udah ketinggalan kereta. Aku tetap gitu teman-teman ya. Kalau udah naik ratusan persen ya Mas Emon lebih konservatif dalam artian ya. Kalau mau ikut kecilin modalnya, at least teman-teman bisa ikutin story-nya, bisa ikutin alurnya, bisa ngikutin hype-nya gitu ya. Dan teman-teman juga sadar, oh ini udah naiknya tinggi. Kalau saya masuk dan tiba-tiba koreksi udah tahu nih saya keluar di mana gitu ya. Jadi di planning ya. Kalau misalnya masuk ya jangan asal masuk karena kalau sangkut ya kayak tadi itu di saham emas juga pada nyangkut kan. Untung itu saham-saham emas gitu ya. Nah ini pantau ya. Antisipasi kalau turun ke 555 sebagai area dia punya support gitu. Oke. Next kan teman-teman ya GTSI ya, GTEK ya, GTSI. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya jujur ya, Mas Emon nggak berani komentar banyak untuk saham-saham yang lagi rally-nya kayak gini. Soalnya majority untuk saham kapal-kapalan ya itu kan ya biasa momentum sesaat gitu kan. Jadi apa? Jadi kalau ini sebenarnya penjelasanku tadi kayak buat GTSI ya si Bull ini sebenarnya cocok dan sangat cocok buat teman-teman yang sudah punya barang. Kenapa gitu? Ya karena kalau teman-teman udah punya barang ya udah nggak worry lagi itu ya udah saya udah cuan gitu ya. Karena apa? Karena ketika teman-teman sudah Mas Emon jelasin buat teman-teman yang udah cuan, tandanya apa? Tandanya di sini kita bukan ngomongin lagi potential loss, tapi kita di sini ngomonginnya kira-kira nanti cuannya saya makin lebar atau makin kurus ya atau makin ceking ya, udah gitu aja. Jadi kalaupun nanti loss-nya menyempit, at least bukan kalau nanti floating profit-nya itu menurun, at least teman-teman dalam posisi yang masih cuan gitu ya. Jadi ngomonginnya opportunity cost di besar kecilnya profit. Tapi di sisi lain kalau teman-teman bermasuknya betul di pucuk, nah ini teman-teman punya persentase untuk sangkut yang lebih besar. Contohnya kayak di dada gitu ya. Tuh. Di ya Mas Emon yang pasang rem lah buat teman-teman yang suka banget saham-saham kapal-kapalan ini ya. Mana aja nggak bisa nih ya. Nangkap di sini aja nggak bisa nih. Pakai inilah. Masuk ke retrace lagi ya. Ini sampai sini aja bentar ya, ini sampai sini aja tuh nggak ketinggian ya harganya ya sebenarnya ya. Ah ya udahlah di sini bisa kok. Oke, cakep nih. Nah, oke nanti kita cek lah ya. Jadi ini kita bikin beberapa harga baru ya, betul-betul teman-teman pantau di sini karena dia break dari area 434 gitu kan. Ya, 434 ini next targetnya sebenarnya
khusus buat teman-teman yang sudah pegang barang ya, disclaimer ya, fully disclaimer, ini ke 520. Oke, next targetnya. Kenapa? Karena di sini 434 teman-teman lihat breaknya dengan solid dan candlenya nggak ekor panjang ya, nggak candle dengan ekor panjang kayak gini ya, gitu. Gitu. Teman-teman ngelihat ya ini solid. Jadi sebenarnya bisa naik nggak? Bisa. Jadi masih bullish sebenarnya. Nah, terus teman-teman lihat ya ini udah area overbought gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ya tetap analisanya dua arah. Ya kalau turun antisipasi next supportnya ada di 434 gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Sekarang kita cek ya GTSI ya, GTEK ya. GTSI. Oke, asingnya masuknya gede nih. Nah, terus ini udah beberapa kali suspend ya. Oke, cakep nggak? Cakep. Kenapa ya? Kita sukanya asing masuk gitu ya. Jadi ada duit, bukan duit teman sekampung juga ya masuk ya. Duit asing juga masuk. Jadi cakep nggak? Cakep. Naiknya 18% menurutku sih jujur ya agak ketinggian ya. Jujur nih. Nah, GTSI tanggal 88 menariknya yang masuk ya BK. Kayak bersyukurlah yang masuk BK. Jadi yang masuk kemarin teman-teman punya bisa dapat cuan lebih lah di sini ya. Ya karena oh BK masuk nih BK ya 8 Januari ini pas di hari ini. Dan lihat dari AO sama BK ya jumlah volume yang masuk kan ini berapa kali lipat ya, 4 kali lipat gitu kan, 4 kali lipat lebih. Tandanya apa ya, emang BK-nya lagi akum tuh. Jadi apakah ada potensi naik ya, ini ada. Dilihat, oh XL, XC, NI, YP buang barang, bisa naik gak? Bisa. Itu. Jadi apakah ada potensi untuk naik? Ini ada. Tuh ya besok. Tapi itu lagi teman-teman ya, jangan FOMO. Mas aku mau FOMO boleh nggak? Boleh, titip sendalnya 1 lot nih di sini buat yang masih belajar gitu ya. Karena yang pasang rem Mas Emon dah ya. Jadi kalau udah ngerasa ini udah ketinggian ya silakan jangan masuk. Kalau bukan rezekinya ya nggak usah dikejar gitu ya. Tapi buat teman-teman yang udah punya barang di bawah ya silakan di hold. Next targetnya Fibonacci 2,618 di 520. Gitu ya. Next, Humi. Nah ini loncat kodok ya. Duh agak takut nih kalau yang loncat-loncat kodok tuh agak-agak bahaya nih ya. Nah ini loncat kodok nih teman-teman ya. Ini gap ya loncat kodok. Terus kalau dia opennya itu tinggi banget ya. Opennya 366 and then turunnya 356. Nah kalau posisi gini ya jangan lupa ya. Pantau nih teman-teman ya, ada potensi nutup gap ya, biasa ya kapal-kapalan ekornya suka panjang-panjang ke bawah gitu kan. Humi 2 kali suspend. Iya kah? 6 Januari. Oh iya. Oke, nggak apa-apa, tak bahas ya. Thank you yang ngingetin. Nah, Humi udah 3 kali suspend ya, tanggal 5, 7, dan 8. Nah, menurut Mas Emon gini, teman-teman lihat di hari terakhir tuh buangan yang 85M. Gitu. Jadi ketidakpastiannya makin gede gitu ya. Percentage teman-teman ngeliat ini untuk koreksi ya probability-nya makin tinggi. Kenapa ya? Karena kita ngeliat di akhir asingnya buang. Terus di tanggal 6-nya itu dia gap up, ya loncat kodok, and then reject dari 392 atau 400 lah gitu ya. Jadi ini jangan masuk dulu teman-teman. Gitu aja. Pantau dulu ya, jangan langsung masuk. Bumi itu emiten bandel karena sus lepas naik lagi, sus lagi sampai sekarang ya. Makanya jangan ya. Tuh. Ya setengah bener bisa aja sengaja sampai FCA dibawa naik, dibanting dulu baru dibawa naik lagi ya, who knows gitu. Tapi aku nggak berani ya di saham kayak di ini ya, di saham-saham apa namanya kapal kurang lah. Pesat ya. Pancaran Samudra Transport PSAT. Ya ini nggak retail friendly ya jujur ya. Ini nggak retail friendly teman-teman ya. Nih gini aja terus jebol, habis itu naik terus jebol lagi. Kurang lah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya begini kondisinya gitu loh. Noh turun ya Mas pun nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Ya at least gini teman-teman. Kalau teman-teman yang belum punya di PSAT ya menurutku nggak usah lah.
cari di saham lain yang bagus. Sayang capitalnya teman-teman trading di sini. Memang scalpingable ya, scalpingable gitu ya, bisa di scalping gitu kan. Karena apa? Karena ya banting naik, banting naik, banting naik, banting naik. Tapi buat apa kalau capek gitu kan? Kecuali emang teman-teman punya passionate lah di scalping dan emang suka banget gitu ya. Tapi kalau menurutku yang misalnya waktunya nggak bisa kepake ya buat cuma trading buka market sekali atau 2 kali ya 10-10 menit, yang lebih baik nggak usah masuk di kayak gini. Kenapa ya? Karena dari volumenya aja ini rata, terus rawan sekali bantingan-bantingan, ini nggak retail friendly ya. Jadi nggak akan tak bahas gimana-gimana, tinggal dicek aja sedikit buat inflow-nya. Ya kan gini aja udah nggak asik ya, volume kecil. Apa yang teman-teman harapkan di sini ya? Nggak asik lah, ini volume juga kecil nih, 000 ya, tipis-tipis, under 1000 lotnya, kurang ya, kayak sate. Jadi Mas Emon selalu bilang ya, nggak retail friendly teman-teman ya. Buat apa dibahas panjang lebar gitu kan. PJHB. Nah ini PJHB. Oke, pantau nih di sini ada gap ya. Ada gap, hati-hati kena banting ya. Mas Emon juga nggak ngikutin PJHB ya. Nah, PJHB coba kita cek. Ya kalau misalnya asingnya makin lama makin masuk kayak gini ya, akum terus nih beberapa kali, rajin dia akum ya, mungkin bisa naik nggak? Bisa. Nah lihat ya, hati-hati ya di sini ya. Kalau misalnya secara struktur ya, kalau misalnya kita ngelihat buangan 80% sebenarnya ideal buat masuk ya lumayan gitu ya. Tapi balik lagi ini saham kapal dan ya begitu ya, kagak di-maintain ya sahamnya ya. Baru begitu udah apa namanya, udah terlalu kencang turun baru dibawa ditarik. Awas teman-teman masuk di saham kayak beginian ya. Lagi tiba-tiba dibawa rally terus dibanting ke bawah lagi. Waspada buat saham-saham kapal. Mas Emon nggak kuasain bidangnya dan ini juga biasa situasional gitu ya. Momentum sesaat lah biasanya saham-saham kapal-kapalan. Kalau berdasarkan ya experience gitu ya. Jadi kalau yang jarang-jarang yang nggak tak sarankan, tapi kalau misalnya dibilang ya secara teknikal gitu kan, ya kalau di posisi sini sih sebenarnya oke nggak? Ya lumayan gitu ya. Kalau misalnya tak pakai di sini, ya untuk short momentum kan. Nah ini perhatikan ya sini. Kalau misalnya 372-nya nih tak kasih area ya. Ini 372 lepas. Ya 372-nya lepas. Nah turun ke bawah. Nah ini teman-teman berpotensi untuk turun lebih dalam. Jadi ini harus diperhatikan nih 372. Kalau emang si bro ini mau naik lagi gitu ya, ya dia harus bisa stay di 372 dan punya kecenderungan untuk naik terus di sini, baru teman-teman valid nih, oke si bro ini ada potensi untuk naik. Tapi ya di sini yang karena teman-teman lihat ada gap ya, kita hilangin dulu biar nggak bingung. Berapa tuh? 1,2. Nah cakep ya. Nah jadi kalau misalnya nanti 372-nya ini jebol ke bawah, teman-teman harus tahu ada area support yang harus ditutup, yaitu di 312. Dan ini kalau besok dibanting, ya nggak tahu kapan, ini lumayan 18% untuk turun sampai bawah. Jadi selalu ingat, teman-teman punya resiko dua arah ya kalau di saham ya. Either naik turun. Yang jadi pertanyaan itu bukan waktu naik. Kalau naik ya mau di TP dimanapun itu udah cuan. Yang jadi pertanyaan, saya berapa? Profil resiko saya berapa? Saya bisa loss sampai berapa nih? Gitu. Karena yang namanya analisa pasti bisa terinvalidasi atau salah gitu ya. Analisanya nggak direspon market. Gitu. Ya hati-hati lah di sini ya. Itu aja untuk PJHB ya. Pantau terus kalau misalnya asingnya memang gradually masuk ya. Secara bertahap ya mungkin oke. Tapi kalau sementara aku agak kurang ya jujur aja karena nggak terlalu ngikutin. And then Sochi ya. Sochi jadi ya Mas Emon fair lah teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ngikut, aku bilang nggak ngikut ya. Kalau misalnya aku nggak terlalu berani dengan sahamnya, aku bilang ya. Sama kalau yang udah naik tinggi gini ya, aku akan jadi rem lah buat teman-teman ya. Naik udah 188% sejak Desember ya 11. Ini kurang lebih ya sebulan naiknya udah segitu ya 188%. Ingat dimanapun teman-teman masuk di atas, udah ada orang yang cuma 188%.
gitu ya. Jadi seandainya dia nanti ARB 15%, misalnya ya worst case-nya selalu harus kita bilang, ketika teman-teman minus 15% masih ada orang yang cuan berapa? 173%. Gitu ya. Tuh logikanya, kalau misalnya teman-teman mau masuk ya silahkan. Itu adalah risiko yang harus dan berpotensi teman-teman tanggung, bukan yang nakut-nakutin. Tapi ya market gak ada yang bisa prediksi gitu ya. Nah, jadi technical wise teman-teman bisa lihat 565 di sini adalah support yang direspon. Yang lihat juga ada ekor di sini ya. Ketika drop dari MA5, teman-teman lihat ternyata demand-nya masuk lagi ya. Jadi benar yang dibilang ya, saham-saham kapal pada loncat kodok mas. Betul ya. Nah, buat yang udah punya barang di bawah, next targetnya bisa ke 665 nih. Ya, Fibo 2,618 di 665, ini masih ada potensi. Tapi balik lagi kalau misalnya teman-teman lihat, ya di sini secara stokastik slow memang ada potensi untuk lanjut turun. Gitu ya. Jadi wait and see dulu buat, kita cek ya kalau ini lumayan lah. Karena sebetulnya gini, untuk pergerakan harganya teman-teman ngelihat dia itu membentuk lah ketika naik gitu kan. Sini ya, ketika dia naik ya ini dia create higher low, dia naik lagi dia retrace, dia create higher low lagi. Di sini juga dia ketika naik ya, dia sedikit retrace, jadi di sini ada higher low lagi. Sama di sini ketika dia naik juga dia ada turun dulu. Jadi kita bisa ngeliat higher low terbentuk along the way ketika dia naik ke atas. Jadi memang kalau dari tren masih uptrend. Tapi ya ingat, masuk di pucuk teman-teman udah tahu ini udah terlambat. Gitu. Jadi at least udah ingat kalau masuk ya resikonya cukup tinggi. Yang kita lihat nih, siapa nih? Sochi ya. Nah, nih hati-hati ya. Setelah dia suspend, ya asingnya buang terus. Oh, kata Mas Simon buang terus, coba pantau. Rame nggak retailnya? Kalau rame ya udah jangan dikejar. XL udah top frag ya. Buang barang siapa? BK, ZP, nah, udah nggak usah ikut. Nah, ya dari 1 sampai 8, XL, GP, XC, lengkap. Buang barang siapa? TP, IN, ZP, aku, BK. Ya gitulah temen-temen ya. Udah rame ini, rame banget. Nggak tak sarankan gitu ya. Ya kalau mau scalping ya silahkan. Tapi ya udah nggak menarik buat aku ya. Udah ketinggalan banget teman-teman di situ. Gitu ya. Next kita bahas lead ya. Nah, untuk lead UNTR katanya lagi proses akuisisi UNTR ya si PSAB. Gila juga. Don't you? Ya aku nggak tahu lah, aku nggak ngikutin newsnya ya. Aku cuma based on technical, lebih heavy ke technical ya. Tapi thank you infonya, ntar aku cek. Nah teman-teman ya, lead ya ini PT Logindo Samudra Makmur. Oke. Nah, ini 200 mantul. Oke, 200 mantul. Dia naik terus dia koreksi dulu baru naik. Tinggal dicek ya sesuai gak kayak misalnya yang Mas Emon sering gambar gitu kan. Naik ya, create higher low dulu baru dia naik lagi. Nah, di sini teman-teman juga melihat sebenarnya hal yang sama gitu kan. Nah, ini tak matiin dulu ya MA-nya ya. Nah, ini dia memang ketika dia naik ya ada koreksi, tapi koreksinya dikit, koreksi lagi. Nah, tetap cara ngeliatnya gimana? Lihatlah secara holistik. Ini baru naik apa udah naik lama gitu kan? Ngecek dari 12 Desember ya 187%. Jadi dimanapun besok teman-teman masuknya udah telat gitu ya. Ya meskipun gak ada yang tahu nih pucuknya sampai di mana, tapi at least teman-teman udah tahu dimanapun teman-teman masuk sudah ada orang yang multi bagger ya. Tuh pertama. Jadi jangan mau jadi exit liquidity ya. Jadi biar kita retailnya sama-sama pinter, belajar dari dada. Ya mau kayak gimana pun dia naik ya, kalau misalnya teman-teman idealnya ya, dia naik kalau mau masuk tunggu dia koreksi agak dalam baru masuk, atau koreksi udah 10-15% baru masuk, dan itu pun ditradingkan. Kalau misalnya dia naik lagi ya udah syukur, kalau misalnya ternyata makin turun langsung di cut loss
gitu ya. Nah, untuk momentum ya sebenarnya ini bagus ya, karena gapnya yang pertama sudah ketutup, terus dia klaim lagi Fibo 2,618 di 224. Terus cek lagi, kita cek untuk foreign flow-nya dari si lead. Tinggal lihat. Hop. Lead Sochi ya, Sochi. Nah, lihat ya, asing udah mulai buang nih. Asing udah mulai buang ya. 678. Cek lead. XL banyak banget. XL banyak banget ini, lur. XL banyak ya, XC. Nah, coba nih kita rapihin. XL banyak banget. Ya, untungnya ada AK ya, tapi jumlahnya AK udah tipis. CC, BQ, AK juga udah mulai jualan. Ini lot-lot gede. Mamang Guyur, YP, sama XC. Gitu ya. Ini kayaknya tahu deh ya. Karena kayaknya retail-retailnya tanggal 8 FOMO lagi nggak? XL ya, Mamang Guyur. Nah, ini hati-hati ya, XL Mamang Guyur ya. Hati-hati Mamang Guyur. Mamang Guyur biasanya suka buang-buang. Nah, ini besoknya dibawa gap up ya, biasa ya. Ini kan YP-nya keluar nih. XL-nya masuk ya kan, ada Mamang Guyur ya. Sekali lagi Mamang Guyur enak banget nih, tarik ke atas sebelum dibawa koreksi. Biasanya gitu. Semoga nggak terjadi, tapi at least teman-teman tahu di sini pergerakan di lead itu majority sudah masuk retail lebih banyak gitu ya. Jadi ya nggak usah sarankan. Terus stochastic flow juga udah tinggi banget ya. Jadi ya saranku nggak usah dikejar lah. Ini khusus buat yang udah punya barang aja nih. Next targetnya ke 240 ya sini. Gitu. Next. Siapa lagi nih? SMDR ya, terakhir Temas, SMDR. Nah ini menarik lah ya. MA10 jebret langsung naik. 404 Fibo 1,618-nya direspon. Teman-teman lihat nih ya, ini emang sih posisi naik. Tapi balik lagi kalau udah dia di area oversold, overbought gitu ya di sini. Nah, ini ada potensi kalau nanti dia turun dan turunnya lebar. Nah, ini teman-teman akan lihat potensi penurunan yang cukup dalam nih buat saham SMDR. Nah, jadi ya SMDR ya posisi sekarang ya balik lagi kan, loncat kodok lagi, betul. Nextnya diperhatikan. Kalau dia bisa klaim di atas 428 ya terserah di mana, entah 430, 432 atau hampir 440 gitu kan, hampir 440 itu ya bagus. Tapi ya kita harus melihat intinya adalah si bro besok harus close di atas 428. Kalau emang si bro ini mau melanjutkan kenaikan lanjutan dari dia gitu ya, dari si SMDR. Nah kalau nggak bisa ya ini akan sulit gitu kan. Terus tinggal dicek untuk SMDR ya oke lah, dari 22 sampai tanggal 8 ya, kalau di jumlah masih akum, masih akum ya. Ini 33 ke 22 habis, 11 ke 12 tambah ini habis, 1 ke ini. Jadi ya dari 22 sampai 8 ya akum. Ini kita cek ya, SMDR tanggal 8 PD CP BK. Oke, XC YP XL mana nih? AZ AK XL buang barang ya. Coba kita cek. Oke, dari tanggal 5 seminggu ya. XL dari tanggal 5 ya. XL dari tanggal 5. Berarti dari sini, masuknya pucuk ya, 5 nih. Ya dilihat lah, kalau misalnya memang buangan barang lagi, ya bisa naik, bisa mungkin. Ya kalau di sini apakah uptrend ya? Di sini uptrend nih. Tapi mini time frame ya. Tapi ya tetap nih, aku nggak sarankan kalau misalnya memang udah ngeliat saham perkapalan naik. Gitu, karena ya tinggal dilihat nih. Bentuk dan polanya masing-masing ya. Ini kapan nih naik? 2022, baru kalau misalnya mau recovery, berapa lama nih? Gitu ya. Ya makanya kalau teman-teman terlambat masuk di saham-saham kapal kayak SMDR dan yang lain-lain, kalau bukan rezeki jangan dikejar gitu ya. Ini udah ngelihat juga retailnya banyak lah ya, meskipun
Kalau misalnya kita cek coba ya, ini kan dari seminggu ya, udah dari 2 minggu, aduh banyak banget ya ini ya. Banyakan ini retailnya teman-teman ya, gitu ya, nggak berani lah aku ya. Ya pantau-pantau lah gitu ya, begitu teman-teman ya. Kalau misalnya naiknya udah juga tinggi kan, ini dari Desember 1 loh, pucuk 50% kan. Iya, jangan FOMO sih, itu sih saranku ya. Kalau misalnya ngerasa, aduh mas, nggak yakin, tapi pengen coba FOMO, ya udah coba titip sendalnya 1 lot. At least teman-teman aman. Dan udah punya exposure juga di saham kapal-kapalan, bisa bikin konten jedak-jeduk. Gitu ya, itu aja. Ya karena tergantung target nih, targetnya mau ngapain ya. Kalau misalnya memang sukanya saham kapal dan mengerti, teman-teman punya info A1 ya silahkan, kalau mau masuk. Tapi kalau enggak dan pengen ngembangin duitnya ya, kalau udah tahu saham kapal-kapal ini momentum sesaat ya udah nggak usah masuk lagi gitu. Itu ya untuk SMDR. Terakhir itu Temas. Nah, Temas, nah ini juga sama ya, aku nggak ngikutin ya, Mas Emon nggak ngikutin dia newsnya dia ngapain, aku nggak tahu. Tapi kalau tak bilang ya, yang namanya Temas itu sebelum dia naik di sini, ini sahamnya nggak retail friendly dan nggak liquid gitu ya. Karena apa? Volumenya kecil banget. Dan ya suka sekali ya banting-bantingan nih, banting-bantingan ya. Terus pernah jadi zombie ya di 30, 25. Jadi menurutku ya kurang lah. Terus teman-teman lihat juga di sini banyak sekali yang namanya ekor ya. Shadow candle gede, shadow candle. Ya memang itu area sideways, nggak jadi masalah. Terus lihat lagi ini ya, perhatikan nih. Ini beneran dibawa naik nggak? Apa ini cuma pancingan-pancingan doang untuk mancing retailnya buat masuk nih? Apa ini momentum sesaat apa enggak gitu kan? Nah, ini dipantau nih. Ya pantau. Bentar. Kita edit dulu, bentar ya. 181, 0,618. Ini tak buang-buangin dulu, 26, 2 buang, 3 juga buang. Terus 1618, 5, oke. Ini ya. Nah, jadi untuk si SMDR gitu ya. Teman-teman, si SMDR, si Temas, saya perhatikan di sini. Ya, perhatikan untuk 163. 163 besok lewat, closingnya ke bawah, maka di sini ada potensi untuk rejection dan jatuh lebih dalam. Nah, ini karena area Fibo 0,618 ya wajar dia mantul. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dia sideway ya antara 171 dan 163 closingnya ya. Ya kalau dia mau ekor panjang-panjang ya terserah gitu kan. Misalnya begini. Terserah. Tapi at least teman-teman ngelihat dia closing price-nya selalu ada di range 163 sampai 171 ya. Ya Mas Emon bilang bisa naik, bisa gitu ya. Kalau based on technical. Tapi kalau nanti teman-teman tiba-tiba lihat harganya justru klaimnya turun lebih bawah, lebih dalam, ya support yang benar-benar teman-teman harus perhatikan. Satu lagi, seandainya nanti nggak direspon untuk harga 163 itu ada di 153. Itu aja. Gitu ya. Aku sih nggak yakin ya soalnya ya. Jujur. Bukan Mas Emon bilang saham ini, bukan Mas Emon bilang nggak boleh masuk di sini. Lebih tepatnya ya kalau selama teman-teman cuan ya nggak jadi masalah ya. Bebas mau masuk di saham apapun selama teman-teman cuan. Tapi kalau di situ teman-teman Mas Emon ngelihat di sini ada potensi untuk retailnya gampang nyangkut, ya pilihan teman-teman lagi gitu ya. Gitu aja untuk Temas ya. Kita coba cek dulu ya. Temas ini juga dikit lah ya. Ini juga dikit asingnya masuknya gitu kan. Cuma ratusan juta, terus dicek lagi Temas. Betul nggak tadi di Temas? Temas, oke. Ini dari 29 sampai 8, XL lagi. Buang barang siapa? YP. Udah mager gitu ya, lihat ya. XL lagi, yang buang siapa? YP. Udah main-mainannya retail aja tuh, tuker-tuker barang nih di sini. Bandarnya retail ya. XLXC, buangnya siapa? YP gitu-gitu aja tuker-tukeran. Ya nggak yakin lah aku ya. Gitu.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya jangan dipaksakan untuk saham-saham kapal. Kalau teman-teman memang punya barang di bawah, di hold ya silakan di hold sampai momentumnya kira-kira habis. Dan buat teman-teman yang belum masuk di saham kapal, kalau nggak berani switching aja ke saham apapun gitu ya, terserah. Gitu. Karena sektornya udah naik terlalu tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu untuk update kita di saham kapal-kapalan. Oke?